Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Yulianus Erneldi Talun dengan NIM 431222080. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Media Relation, dan di sini saya sendiri akan membahas tentang media monitoring dan contoh media monitoring. Media monitoring sendiri adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis konten media dari berbagai sumber, seperti surat kabar, situs web berita, media sosial, dan siaran televisi maupun radio. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu topik, merek, peristiwa, atau organisasi dipresentasikan dalam bahasa media, serta untuk mendeteksi tren, mengukur sentimen, dan memahami dampaknya. Nah, ini yang membantu perusahaan, organisasi, ataupun individu untuk memahami opini publik, mengelola reputasi, mengukur keberhasilan kampanye, dan membuat keputusan yang baik. Berdasarkan data yang relevan, berikut adalah contoh monitoring dengan memperhatikan beberapa hal berikut yang saya buat. Yang pertama itu tujuan media monitoring. Kita lihat tujuan media monitoring reputasi perusahaan di media massa. Nah, kita masuk ke tujuan pembuatan media monitoring. Tujuannya adalah memonitor citra dan reputasi perusahaan di media massa dan di media sosial untuk mengidentifikasikan tren, sentimen, dan isu yang terkait. Terus kita masuk ke media yang dimonitoring. Ada dua yang saya ambil contoh di sini, yaitu media massa. Di dalam media massa ada yang namanya surat kabar nasional dan regional. Terus ada juga media majalah bisnis dan situs berita online lainnya. Terus yang kedua itu media sosial. Nah, kalau media sosial ini yang biasa kita gunakan di setiap hari, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Terus hal yang dimonitoring: penyebutan merek pada perusahaan, sentimen publik terhadap merek, berita dan komentar tentang publik atau layanan perusahaan. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan industri ini atau sektor perusahaan, bentuk media monitoring. Terus, sosial media listening, melacak dan menganalisis percakapan di media sosial berdasarkan kata kunci dan tagar terkait perusahaan. Terus, ada lagi yang namanya media clipping. Nah, untuk media clipping sendiri dan menganalisis liputan media massa tentang perusahaan dalam bentuk teks. Terus, analisis konten media. Mendalami, memeriksa, dan mengevaluasi konten media untuk menentukan dampaknya terhadap perusahaan. Hal lain yang harus diperhatikan. Terus, sumber daya manusia atau SDM. Dalam sumber daya SDM, memiliki tim yang berlatih untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan yang lebih berarti. Terus finansial, memperhatikan biaya untuk alat monitoring, akses ke platform analitik, dan pelatihan tim untuk mempunyai kemampuan meneliti dan menganalitis. Mempersiapkan tim dengan keterampilan dan meneliti dan menganalisis informasi dengan cermat. Terus, mengkomunikasikan video dalam bentuk wawasan melalui presentasi video yang menarik dari informatif. Dengan pendekatan, perusahaan dapat memahami persepsi publik terhadap merek mereka, mengidentifikasikan peluang ini dan tantangan, serta mensponsori cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan sosial. Terima kasih.